Semangat pagi, teman-teman. Salam kenal, nama saya Vale. Saya salah satu karyawan Excel yang bekerja sebagai Scrum Master, di mana pekerjaan saya adalah untuk mengembangkan organisasi ini supaya semakin lebih tangkas dalam menjalankan bisnis. Dan hari ini saya akan share sama teman-teman mengenai bagaimana kita berinteraksi dalam berorganisasi. Jadi kita akan pakai cerita, pakai sebuah analogi ya. Cerita ini saya dapatkan, bukan saya yang bikin, tapi saya dapat dari teman saya nggak ingat siapa ya, udah lama banget. Terus tiba-tiba waktu mau ada acara ulang tahun Excel dan kita ada para change agent dari Excel yang akan share kepada teman-teman semua, terus tiba-tiba keinget lagi cerita ini gitu. Jadi ceritanya di organ tubuh ya, tubuh kita akan mengadakan pemilihan umum. Dia akan memilih siapa ketua berikutnya. Jadi kita ini ceritanya ada acara debatnya. Oke. Yang pertama, jadi ada MC-nya, pembawa acaranya, moderatornya, dia akan membuka acaranya gitu ya. Hadirin sekalian, selamat datang di acara debat pemilu organ tubuh ini. Dan langsung dia akan memperkenalkan kandidatnya. Di mana kandidat yang pertama adalah pemegang ketua saat ini, yaitu adalah si Otak. Oke, teman-teman ya tahu semua ya pasti ya otak kita yang saat ini memimpin tubuh kita. Lalu kandidat berikutnya, kandidat yang mungkin banyak pesaing-pesaingnya yang mau mencoba menggantikan fungsi otak gitu ya. Ada siapa aja? Yang pertama ada kaki dan tangan, lalu ada mata, jantung, dan yang terakhir yang sering diremehkan, ya, sistem pencernaan ya. Si pencernaan langsung waktu dia naik panggung semua teriak nggak mau nggak suka gitu. Nah langsung MC-nya bilang tenang hadirin sekalian harap tenang ya, hadirin semua harap tenang karena para kandidat kita akan mempromosikan dirinya dan lawannya nih, kandidat lawannya bisa berargumen, bisa mendebat promosinya gitu. Nah, yang pertama nih jagoan kita gitu kan yang si pemimpin sebelumnya dia mempromosikan gitu ya. Oh, kalian pasti semua udah tahu siapa pekerjaan saya dari dulu karena saya yang pimpin terus. Nah, saya sudah melakukannya nih sejak saya dilahirkan. Dan wah dengan PD dia bilang ini adalah takdir saya gitu. Lalu mulailah kandidat yang lain mendebat gitu. Yang mata bilang bosen otak terus gitu. Kita butuh sudut pandang baru nih gitu. Karena mata ahlinya memandang gitu ya. Lalu tangan dan kaki, dia bilang otak kan lembek gitu, komposisinya sebagian besar air, nggak kuat gitu. Kita dong. Nah, terus jantung bilang kamu nggak bisa hidup sendiri, kamu butuh saya jantung yang memompa darah, oksigen, nutrisi ke otak. Lalu kandidat berikutnya, yang kedua, si mata ya, yang kedip-kedip gemit dengan kedipan sebelah matanya. Nah, si mata bilang, oh saya paling dekat sama otak gitu ya, oh dekat banget nih mata sama otak. Saya sudah memperhatikan apa yang dilakukan otak gitu sepanjang hidup saya gitu, dan saya lihat banyak hal-hal lebih baik yang bisa saya lakukan gitu. Dan dengan bantuan telinga ya dekat banget nih otak, mata sama telinga kita akan bebas dari blind spot karena mata nggak bisa lihat ke belakang ya, tapi telinga bisa mendengar ada suara-suara yang datang. Terus otak bilang, kamu mana bisa meniru saya. Nah, kalau tangan kaki, lagi-lagi soal kekuatan gitu ya. Nah, mata nggak bisa melindungi diri sendiri. Kamu butuh saya ya, tangan untuk melindungi kamu dari mara bahaya. Ngusir nyamuk atau ngusir apa yang mendekati mata, kamu butuh tangan. Dan jantung juga bilang, kamu tidak ada kontribusinya. Dan yang kaget tadi si kuping ya, tiba-tiba kok disebut-sebut ya, padahal kuping nggak ngapa-ngapain, dia bahkan tidak mencalonkan diri, karena dia cuma bisa dengar doang dan ngasih tahu apa yang dia dengar. Jadi kalau ada yang memang tidak tersampaikan, kuping nggak akan tahu juga. Lalu kandidat berikutnya, tangan dan kaki ya, karena dia merasa yang paling kuat ya dia. Terus dia bilang, saya bisa bawa kalian kemanapun dan kami bisa melindungi kalian semua, organ-organ yang lain. Si otak bilang, kamu kalau gerak sendiri kamu ngasal. Ingat gak kemarin kamu waktu kena air panas sedikit, langsung kamu lompat dan kamu memberantakan
meja makan gitu. Si mata juga bilang, kamu nggak bisa lihat kamu mau jalan kemana kalau nggak ada saya. Dan jantung juga, kamu tidak seperti saya juga otot, tapi saya tidak pernah kenal lelah, saya tidak pernah berhenti berdetak. Tapi kamu masih susah tidur, katanya si jantung. Dan kandidat jantung ya, si jantung mau bilang apa nih? Oh, jantung ternyata lahir sebelum otak ya. Jadi ketika dalam janin, jantung itu yang berdegup lebih dulu sebelum otak terbentuk. Dan dia bilang, saya terlahir sebelum otak. Lalu, saya menentukan ritme tubuh kita nih. Kalau kamu lagi mau lari, kamu lagi mau istirahat, saya yang menentukan. Kalau kamu lagi deg-degan, nggak bisa kamu istirahat. Dan saya juga membantu kalian. Saya menyalurkan nutrisi. Kalau nggak ada saya, kamu nggak akan dapat gizi nih, organ-organ yang lain. Lalu otak bilang, ya kamu selama ini cuman kasih-kasih kode saya. Kamu kalau ada deg-degan, ada masalah, ada apa, kamu cuma deg-degan doang. Kamu no action. Mata bilang, kamu kerjanya cuma sembunyi doang, sembunyi di balik rusuk. Kamu tidak pernah ada di depan aksi seperti saya. Nah, yang otot tambah sama-sama otot nih ya, tangan sama kaki bilang, oh saya setuju, jantung juga otot. Kita muscle bro ya, harus temenan. Dan kandidat yang paling terakhir ya, yang paling diremehkan sepertinya ya, pencernaan. Kok bisa-bisanya pencernaan mau memimpin tubuh gitu ya? Gimana ceritanya itu? Dan ternyata dia bilang, ya saya sih mau coba aja hal yang baru gitu. Pengen tahu gimana sih rasanya sekali-sekali kalau didengarkan sama orang lain gitu. Oh mungkin bukan orang lain ini, organ lain gitu ya, karena ini kita ngomong tentang pemilu organ tubuh. Dan langsung diremehkan oleh kandidat yang lain. Si otak bilang, oh kamu tahu apa soal ngatur organ lain? Kamu mata bilang kamu lebih jauh lagi dari aksi yang terjadi itu. Jantung aja di situ di bawah diem tertutup, kamu apalagi di ujung di bawah gitu ya. Nah, si yang lain juga mulai semakin menjelekkan lah si pencernaan ini. Ya, kamu taunya cuman ngeluarin kotoran doang. Nah, ya, jantung pun sama ya, setuju. Saya setuju dengan tadi tangan kaki sudah setuju sama saya setuju lagi sama tangan dan kaki gantian. Nah, akhirnya nih para kandidat semua sibuk berdebat ya, siapa yang harus jadi pemimpin? Saya, oh kamu begini, kelemahan kamu begitu. Nah, semua saling berdebat. Lupa sama si pencernaan gitu ya. Akhirnya si pencernaan ngambek. Ngambek dia, baper, bawa perasaan. Cukup tahu aja, pokoknya saya mau gue kerja. Nggak peduli, biar tahu rasanya gimana kalau saya mau gue kerja. Nah, teman-teman bisa bayangin apa yang terjadi kalau pencernaan kita mampet ya, mogok kerja si pencernaan. Beberapa hari kemudian baru kerasa efeknya gitu ya. Jadi nggak langsung saat itu juga. Nah, kenapa mulai terasa? Karena ya tadi zat-zat kotoran yang ada di dalam tubuh kita dikeluarkan melalui saluran pencernaan, salah satu pembuangannya gitu ya. Tempat pembuangan yang terbesar. Dan akhirnya yang pertama ngefek biasanya kalau kita sakit perut ya, kalau kita sakit perut itu yang pertama berasa mata biasanya. Mata akan mulai aduh gitu dan mulai berair matanya. Lalu tangan sama kaki lama-lama kalau nggak keluar-keluar juga nih sakit perutnya nih, lama-lama tangan dan kaki lemes, nggak bisa kemana-mana teman-teman. Jantung juga lama-lama deg-degan jadi nggak teratur, aduh kadang sakit lagi mulus, aduh, lalu nanti santai lagi ketika mulusnya nggak ada, lalu mulus lagi, deg-degan lagi. Dan lama-lama otak pun ikut pusing gitu, aduh pusing ini, lama-lama pusing dan jadi nggak bisa mikir gitu kan, aduh mulus. Dan akhirnya semua organ pun menyerah gitu ya. Akhirnya jadi sandera, jadi disandera oleh pencernaan dan akhirnya oke, kamu boleh ikut memimpin deh, kamu boleh memimpin, kamu boleh kasih masukan. Dan mereka akhirnya berjanji akan mendengarkan pencernaan di masa mendatang, tidak akan meremehkan lagi si pencernaan. Nah, dari analogi ini teman-teman, ada beberapa hal yang saya mau coba sampaikan pada teman-teman semua yang ada di pesantren, ada di sekolah, semua yang terlibat dalam organisasi. Nah, yang pertama, organisasi itu kita semua pernah berorganisasi pastinya.
Jangan bilang kalau, oh enggak kok, saya nggak ikut OSIS, saya nggak ikut jadi pengurus pesantren, saya nggak pernah organisasi. Itu kurang tepat, teman-teman. Karena keluarga kita, itu keluarga adalah bentuk organisasi yang paling kecil. Di mana teman-teman akan mendapatkan pertama kali menjadi anggota organisasi sebagai anak gitu ya. Lalu pengurus maupun anggota semuanya punya peran penting. Kembali ketika teman-teman tadi ngomong soal keluarga, nah orang tua, ayah, ibu, dan anak-anaknya semua memiliki peran yang harus dimainkan sebagai anggota dari organisasi. Mungkin kepala keluarga yang memimpin keluarganya, yang mungkin nanti mencari mencari nafkah, lalu untuk ibu yang mengurus rumah tangga, adik-adik semua yang mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, itu adalah perannya masing-masing pada level organisasi yang paling kecil. Lalu ketika teman-teman semua beranjak semakin dewasa, ketika teman-teman masuk SD, SMP, pesantren, dan semuanya ini, maka teman-teman akan belajar organisasi yang lebih besar lagi. Apa jadinya kalau pengurus sekolah, contohnya adalah OSIS gitu ya, OSIS bikin acara. Ayo kita bikin pentas seni gitu ya. Tapi anggotanya nggak ada yang mau bantu. Cuma OSISnya aja yang segelintir orang yang mau bikin pensi. Pasti pentas seninya nggak akan jalan, teman-teman. Karena itu semua punya peran penting. Nah, peran pentingnya apa? Mereka harus paham peran masing-masing. Jangan sampai seorang anak menggantikan peran seorang ayah atau seorang ibu. Karena masing-masing harus tahu peran apa yang mereka mainkan. Karena kalau mereka tidak sesuai dengan perannya, namanya ujung-ujungnya jadi tidak sesuai. Jadi istilahnya mengambil alih pekerjaan orang lain yang mungkin bukan seharusnya, yang bukan teman-teman kuasai gitu kan. Jadinya nanti malah organisasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu kunci suksesnya sebuah organisasi. Nah, kunci suksesnya itu adalah komunikasi dan kolaborasi. Gimana teman-teman sebagai anggota organisasi bisa ngobrol, bisa menjelaskan kalau ada kebutuhan, kalau ada tujuan tertentu, bisa ngobrol dengan pengurusnya. Dan pengurus pun sama, ketika mereka butuh bantuan kepada anggotanya, akhirnya mereka akan berkolaborasi. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya di sebuah keluarga, ya, kita sedang punya rencana mau jalan-jalan, kita mau piknik keluarga. Yang punya rencana si ibu nih. Si ibu punya rencana, si ibu sudah siapkan bekalnya, sudah siapkan pakaian kalian, sudah siapkan semua snacknya. Nah, lalu tiba-tiba anaknya nggak mau ikut, nggak mau tahu, pokoknya ngeletak di rumah dia tiduran. Kalau mau saya ikut, angkat saya. Nah, kalau kayak gitu kan jadinya nggak akan jalan nih acara pikniknya gitu kan. Malah nanti jadi pada ada yang marah, ada yang sedih. Nah, ini karena tidak ada komunikasi dan tidak ada kolaborasinya. Kenapa si anak ini nggak mau pergi? Apakah jangan-jangan anaknya lagi sakit? Tapi dia nggak bilang gitu kan. Aduh kemarin jatuh di sekolah, terus ternyata kakinya keseleo. Nah kita kan nggak tahu. Kalau teman-teman tidak cerita kepada keluarganya ada apa. Sama juga dengan di organisasi. Ketika teman-teman di sekolah mau bikin pentas seni, semua disuruh ngumpul, tapi nggak pernah cerita, oh sorry, saya sebenarnya habis sekolah, kalau hari Senin itu pulang sekolah ada kursus nih, saya harus kursus bahasa Inggris. Nah, kalau kita nggak pernah bilang, tapi tahu-tahu kita nggak muncul aja, kita menghilang dari kegiatan organisasi, tidak terlibat, tidak mau berkolaborasi, jadinya malah akan terlihat ini, lama-lama bisa jadi takutnya dikucilkan. Ini siapa nih, ada anggota organisasi yang tidak mau bekerja bersama-sama. Jadi kunci suksesnya ini saya tekankan sangat dalam, ini adalah komunikasi dan kolaborasi. Nah, berikutnya adalah ada saatnya harus bertindak dulu teman-teman sebelum komunikasi. Khususnya ini kalau contoh dalam kondisi darurat, seperti contoh tadi si kaki dan tangan, kalau dia kena air panas gitu kan, kalau dia kena air panas, tangan bisa bereaksi langsung untuk menyingkirkan tangannya gitu kan. Dia nggak akan mikir kayak otak gitu kan, panas nggak nih? Panas nggak nih? Otak panas nggak nih? Kalau otak bilang panas baru gue mikir, oh tangannya udah keburu melepuh gitu kan. Ketika kita dalam kondisi darurat, tentunya kita harus bisa bertindak lebih dulu teman-teman. Jangan menunggu disuruh. Karena kita sudah paham peran kita apa.
Karena kita sudah paham peran kita apa, kita tahu harus ngapain dalam kondisi yang darurat. Lalu yang terakhir teman-teman, seperti pencernaan gitu ya. Orang yang mungkin terlihat kelihatannya tidak mampu, kelihatannya lemah, kelihatannya tidak pada tempatnya, ketika mereka punya pendapat pun jangan diremehkan teman-teman, tapi coba kita dengarkan. Karena perbedaan kita semua yang berbeda-beda ini, ada yang lebih pintar, ada yang lebih rajin, ada yang lebih semangat. Nah, itu semua akan saling melengkapi teman-teman. Jadi teman-temannya yang kurang pintar bisa diajarin sama yang lebih pintar, biar sama-sama semua bisa sukses. Yang lemas sama yang bersemangat biar saling menyemangati. Tapi yang terlalu semangat juga jangan lupa untuk beristirahat. Nah, biasanya yang lemas ngingetin gitu kan. Udah istirahat dulu sebentar. Sama juga seperti ceritanya pencernaan ini dan juga bagaimana kita berorganisasi. Siapapun yang terlibat dalam organisasi, pasti mereka punya peran yang penting dan pasti ada perbedaan pendapat. Nah, jangan sampai pendapat yang berbeda itu kita abaikan teman-teman, tapi harus kita coba dengarkan. Kita coba dengarkan dengan seksama ya, jangan cuma dengar masuk kiri keluar kuping kanan gitu ya. Oke, itu sharing saya tentang bagaimana kita berinteraksi dalam berorganisasi. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua, jadi sedikit pengingat. Mungkin teman-teman yang sudah paham, yang sudah sering berorganisasi, jadi ingat lagi, oh iya, diingetin supaya kita mau komunikasi, mau kolaborasi, tahu perannya di mana, lalu semuanya berperan aktif, dan jangan lupa untuk mendengarkan anggota yang lain. Oke, berarti itu dari saya, Vale, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Tidak lama, tapi ini cepat saja. Semoga pengalaman saya, cerita saya bisa menghibur teman-teman semua dan menambah ilmu teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya. Oke, bersama Excel, jadi lebih bisa.